Di awal, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di mana pembelajaran ini akan lebih fokus pada pembuatan template bagaimana nanti laporan yang akan kalian buat. Ya, laporannya ada dua. Yang pertama laporan tertulis berupa makalah dan yang kedua adalah laporan presentasi. Laporan tertulis terdiri yang pertama adalah cover, judul, logo, nama penulis, dan Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang 2026 tahun. Oke, setelahnya kalian masuk pada pendahuluan. Oke, sebelum pendahuluan, saya ingin menjelaskan kembali. Judul harus dimulai dengan kata kajian. Ya, misal kajian gambar pada anak usia sekian sampai sekian di desa apa. Kajian pada karya gambar anak usia, misalkan usianya berapa? 5 sampai 10 tahun pada desa X tahun 2026. Contoh, ini untuk ngomong soal kalau di konteks desa. Kalau konteks misalkan kamu masuk ke sekolah, kajian karya gambar anak pada siswa kelas X, misalkan kelas 1 SD negeri, misalkan SD negeri, misalkan negeri Sampangan, misalkan ya, negeri Sampangan tahun 2026, misalkan seperti itu. Kelompok bermain ya seperti itu, kajian karya gambar anak pada siswa atau kelompok bermain apa gitu ya, paham ya? Jadi semua harus diawali dengan kajian. Kenapa? Karena proses pengkajian itu adalah proses di mana kalian melihat karya secara menyeluruh kemudian kalian laporkan. Di bab awal, di halaman pertama adalah pendahuluan. Di sini kalian wajib menjelaskan pentingnya penelitian ini. Penelitian ini apa sih pentingnya dan lain sebagainya. Terus kemudian konteks penelitian ini. Misal, Indonesia adalah negara yang memiliki atau dicap memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Orang Barat melihat Indonesia, khususnya Bali, adalah pulau yang memiliki daya kreasi yang cukup tinggi karena bla 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 gitu ya. Konteks penelitiannya kamu sebutkan. Lalu setelah itu, kamu ngomong ada beberapa kasus, nah, kamu jelaskan kasus yang kamu teliti. Ada beberapa kasus yang tidak memiliki kesamaan dengan Pulau Bali. Ternyata di desa X, misalkan di desa X, di kecamatan X, di sekolah X, itu kasus siswa yang gambarnya tidak menarik itu sangat banyak. Maka peneliti akan mencoba melihat sejauh mana karya-karya tersebut, gitu ya, melihat sejauh mana karya-karya tersebut bisa untuk dideskripsikan. Kemudian yang bawah adalah rumusan masalah. Oke, setelah ini
tujuan penelitian. Nah, lalu bab berikutnya adalah kajian teori dan pustaka. Di sini kalian akan menjelaskan tentang A. Gambar. Apa itu gambar? B. Apa itu anak? C. Gambar anak. D. Mengkaji gambar anak. E. Perangkat untuk menilai gambar anak. Oke, setelah itu kalian cari pustaka yang relevan. Kalian cari pustaka-pustaka yang relevan. Penelitian-penelitian yang membahas hal serupa. Ya, penelitian-penelitian yang membahas hal-hal serupa, sama membahas gambar anaknya misalnya, sama-sama membahas atau mengkaji kreativitasnya dan lain sebagainya. Kalian cari setiap atau kalian cari sekitar mungkin 5 penelitian terdahulu yang membahas gambar anak. Nah, di sini kalau kajiannya gambar anak, ya maka penelitiannya di sini, ya kajian pustakanya adalah gambar anak. Kalau misalkan yang di sini adalah selain gambar anak, misalkan lukisan anak, atau misalkan grafis anak, batik anak, dan lain sebagainya, maka sesuaikan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini juga disesuaikan. Paham ya? Sama seperti mata kuliah penelitian ilmiah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu baru kalian Setelah itu baru kalian buat kajian teori, kajian pustaka, metode penelitian. Kalian cari metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Ya, nanti kalian cari metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Cari definisi-definisinya dan seterusnya. Setelah itu, di keempat adalah pembahasan. Di sini kalian akan mulai membahas karya tersebut. Kalian tulis dulu bahasanya banyak, tulis gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian menggunakan pembahasan yang pertama, yaitu menggunakan teori siapa? Satunya Dewi itu kemarin Lowenfeld ya. Oke, Victor Lowenfeld. Kita pakai teorinya Victor Lowenfeld dulu. Victor Lowenfeld. Masih ingat teorinya Victor Lowenfeld apa saja? Tentang apa? Victor Lowenfeld itu tentang apa? Tentang? Oke, macam-macam corak berdasarkan umur ya. Nomor. Gambar. Terus di sini tahapan. Usia dulu.
usia. Terus yang di sini tahapan. Sini keterangan. Oke, sebentar, ada satu lagi berarti di sini. Ini ada lagi. Di sini adalah deskripsi gambar. Oke. Saya akan contohkan pada sebuah contoh. Oke. Oke. Nah, saya contohkan dulu. Oke ya. Ini gambar keseluruhannya. Oke. Nanti saat kalian melaporkan itu tidak melaporkan keseluruhannya. Maksudnya tetap melaporkan keseluruhan, tapi untuk masuk ke sini itu tidak semuanya. Jadi saya contohkan ya, misalkan di sini. Di sini kemudian kamu potong, kamu paskan di gunungnya. Oke, terus di sini tulis gunung berwarna hijau, terletak bagian atas, ukuran besar, lebih besar daripada objek lain, gitu kan? Terus kemudian usia itu nanti saja usia. Usia tahapan itu nanti. Usia tahapan itu di sini. Ini keterangan, keterangan. Ini usia. Ini tahap. Oke ya. Atau mungkin ini di sini. Nah, keterangan ini berarti keterangan gambar. Ini berarti value. Oke. Lebih besar dari objek lain, berwarna hijau, kemudian apa? Asimetris. Nah, kamu jelaskan sedetail mungkin di deskripsi gambar ini. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Kemudian keterangannya, kamu bisa melihat ini dari sisi komposisinya. Dibuat paling atas, atau ini mungkin gambar, ini komposisi saja. Ini komposisi. Di bagian paling atas, kemudian background, kosong, terus teknik goresan apa goresannya, komposisi dan teknik. Goresannya tidak beraturan, menggunakan garis lurus, ya, garis-garis lurus. Jadi nggak ada garis lengkungan, garis-garis lurus. Nah, terus kemudian setelah itu kamu cek anak itu usianya berapa. Oh, ternyata anak itu usianya 3 tahun, tulis 3. Nah, anak usia 3 tahun tuh harusnya tahapannya apa? Scribble. Harusnya scribble. Ini masuknya ke arah apa? Skematik. Maka di sini kamu tulis tahapannya skematik. Atau ditulis gini. Usia 3 di bawahnya harusnya scribble gitu ya. Nah, tapi di sini dia sudah mendapatkan skematik. Artinya
di atas rata-rata value-nya. Paham maksud saya ya? Nah, nanti yang lain juga demikian. Dicek lagi ini. Ada gambar apa saja. Masukkan satu. Tadi kan dipotong, ini potong lagi. Potong di bagian, aduh, laptop saya tuh, nah, suka gini loh. Ngerjain. Nah, contohkan lagi wes. Nah, sukanya gini loh. Nah, oke ya, tak kecilkan. Terus kemudian ini dipotong. Ya, dipotong itu maksudnya dipotong itu adalah kalian motong ini loh. Nah, ini dipotong. Paham ya? Ini dipotong. Ini dipotong. Ini dipotong. Untuk dimasukkan ke setiap apa ini namanya? Setiap kolom. Betul. Untuk dimasukkan ke setiap kolom, kemudian nanti diisi semuanya. Paham? Paham. Kalau ada 4 anak, artinya kalian membuat seperti ini untuk 4 anak. Kalau ada 3 anak ya 3 anak, tapi saya sarankan paling sedikit 4 anak. Paling sedikit 4 anak, paling banyak, jangan banyak-banyak, paling banyak 6 anak saja. Clear ya? Nah, setelah ini sudah selesai, kalian bisa menjelaskan di sini. Untuk ngetik lagi itu berarti pakainya apa? Contoh ya. Jadi karya anak bernama X menjelaskan bahwa ada sebuah rumah di pegunungan dan seterusnya. Karya ini dikategorikan sebagai karya yang baik karena siswa yang harusnya 3 tahun yang menurut Lonfeld adalah berkompetensi atau bertingkat Scrabble atau bertingkat Scrabble justru ada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu apa? Prabagan katakanlah, atau ya prabagan misalnya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, nanti kalian isi sekompleks mungkin. Ini dari sisi Viktor Lowenfeld. Selanjutnya, kalian silahkan untuk mengisi dari sisi John Dewey. Ya, John Dewey itu kemarin. Ya, ini John Dewey. Maaf. John Dewey itu tahapannya adalah ini. Sebentar. Tahapannya adalah yang pertama, melihat warna dominan. Yang kedua, melihat tekanan garis, melihat komposisi figur, melihat kehadiran atau absennya elemen visual, lalu kalian bisa gunakan itu sebagai
indikatornya. Jadi, kalian akan membuat, sisipkan. Nah, ini nomor, gambar, kemudian usia penting nggak di sini? Tetap penting ya, tapi letaknya tidak di bagian sini ya. Di sini kita ngomong dulu tentang warna ya tadi. Setelah warna, garis, setelahnya komposisi, masuk nggak? Setelah garis, komposisi dan figur-figur, komposisi dan figur-figur di sini. Oke. Terus kemudian yang paling kanan lagi. Oke. Kehadiran atau absennya elemen. Kehadiran dan absen elemen. Kehadiran atau absennya elemen. Gimana ini? Kehadiran atau absennya elemen gitu ya. Lalu yang terakhir adalah umur atau keterangan siswa. Keterangan siswa itu ya umur, jenis kelamin gitu-gitu ya. Oke. Itu nanti di terakhir. Contoh, gambar yang pertama, kita ambil gambar yang sama. Oke, gunung. Warnanya hijau. Artinya, gunung warnanya hijau artinya sesuai. Benar ya? Garis, lurus, acak. Artinya tegas. Apalagi? Kemudian background atau langit tidak digambarkan. Artinya persistensinya rendah. Gitu kan? Kehadiran elemen lainnya ada nggak dalam gunung ini? Biasanya ada matahari, ada apa. Ini tidak ada sama sekali, hanya gunung saja. Artinya tidak ada elemen lain. Kosong. Oke. Keterangan siswanya, siswa usia misalkan 3 tahun. Terus usia 3 tahun, laki-laki. Terus rumahnya di pegunungan, keluarganya lengkap, psikologi baik, dan lain sebagainya. Oke, itu keterangannya. Dari sini, kamu bisa menyimpulkan bahwa gunung yang dibuat siswa tersebut memiliki kesesuaian secara realis. Artinya, anak ini memiliki pemahaman visual yang sesuai. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi, nanti kamu di sini ditulis gambar-gambar yang lain dimasukkan. Nanti kamu analisis satu-satu semacam ini. Clear ya? Itu setiap satu karya. Tadi maksimal 6 karya, minimal 4 karya. Anak. Jadi kalian silahkan nanti cari karya, kemudian karya itu kamu analisis satu-satu. Nah, ini adalah bentuk tabel, tabular. Tapi nanti kalian melaporkannya adalah 2, tabel dan teks. Jadi tabel ini nanti kamu tekskan. Jadi
siswa ini merupakan siswa yang apa gitu, kamu jelaskan pakai paragraf gitu ya, dibuat selengkap dan sekompleks mungkin. Sampai di sini untuk bab 4-nya ada yang ingin ditanyakan? Belum? Nah, baru terakhir bab 6 adalah penutup. Penutup, simpulan, dan saran. Begitu teman-teman untuk pembuatan laporannya. Nah, di bawahnya baru daftar pustaka. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Silakan. Ini soal dalam bentuk gambar itu objeknya banyak, perkembangan objeknya banyak. Iya. Iya. Harus diterangkan Satu-satu. semuanya. Semuanya. Semakin banyak, semakin bagus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kompleksitas dalam visual itu kan semakin banyak, semakin menantang ya untuk kita mengartikan. Nah, setelah kalian bisa bikin ini, saya pastikan kalian bisa lulus dengan skripsi. Karena ini format skripsi itu seperti ini. Jadi bab 1 sampai 3 kan itu teknis ya. Nanti kamu ngomong sama dosen pembimbingmu dan lain sebagainya ya. Tapi penilaian karya seni, pembacaan karya seni untuk anak-anak tuh kayak gini nih caranya. Jadi kalau misalkan kamu ngajar di mana, kamu pakai cara ini untuk bikin skripsi, lulus kamu. Cuma kayak gini nih, bikin skripsi itu cuma kayak gini, gampang. Oke ya, clear ya sampai di sini ya. Good. Selanjutnya adalah tugas yang kedua. Jadi saya ingatkan lagi, tugasnya ada 2. Tugas yang pertama adalah membuat laporan tertulis. Itu juga nanti akan dimasukkan sebagai nilai UTS. Tugas yang kedua adalah laporan tersampaikan atau PPT. Jadi nanti kalian membuat PPT, kalian nanti akan presentasi. Yang dipresentasikan hanya 2 siswa. Maksudnya, kalian kan meneliti 4 minimal, maksimal 6. Nah, yang kalian presentasikan itu hanya 2. Kalian pilih yang paling bagus dan menurut kalian yang paling kurang. Gitu ya. Caranya sama. Sebentar ya. Di sini ditulis nama. NIM, rombel, dan lain sebagainya. Buat PPT yang meminimalisir tulisan. Jadi PPT itu diminimalisir tulisannya, gambarnya dikuatkan. Yang pertama, kamu menjelaskan lingkungan dulu. Kamu menjelaskan lingkungan anak. Saya meneliti anak-anak yang ada di mana gitu ya. Terus kamu potretkan kegiatannya, foto kegiatannya. Sudah? Setelah itu, baru kalian kaji lukisan karyanya. Kajian lukisan anak. Dah. Terus kamu nanti jelaskan anak yang pertama. Jelaskan, anak yang pertama ini anak keberapa dari berapa, jenis kelaminnya apa, gitu-gitu ya. Jelaskan semuanya. Ini presentasi kajian SR. Oke. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dari sekian gitu ya. Terus setelah itu baru gambarnya dimasukkan. Gambar yang tadi itu dimasukkan, teman-teman. Nah, ini dimasukkan. Ini adalah karya dari si A. Judulnya adalah bla 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 bla, misalkan. Nah, di sini kamu sudah tidak perlu lagi memotong-motong seperti
Tidak perlu memotong-motong lagi seperti tabel tadi. Kamu cukup dibuat lingkaran saja. Kamu cukup buat lingkaran. Ini, 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 dan ini. Kalau bisa lingkarannya warnanya berbeda ya. Jadi nanti setelah itu warna merah, misalkan itu gunungnya ya, yang paling atas itu lingkaran warna merah atau A. Nah ini misalkan kamu tulis A atau menggunakan warna, silakan. A, gambar gunung. Nah di sini kamu ngomong dari Victor Lowenfeld. Terus kamu jelaskan kenapa si A menggambar gunung, bentuk garisnya seperti apa, komposisinya bagaimana, dan lain sebagainya. Lalu sampailah pada titik simpulan bahwa anak ini termasuk anak yang apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Sampai sini ada yang ditanyakan soal Victor Lowenfeld? Silakan. Ini satu-satu toh, gambar gunung ini kamu jelaskan, ini kamu jelaskan, ini kamu jelaskan gitu. Oh semuanya dulu, semuanya dulu. Yang pertama, yang jelas adalah mendeskripsikan. Hampir mirip seperti kritik seni sebenarnya. Deskripsi, analisis formal, interpretasi, evaluasi. Tapi interpretasinya bukan interpretasi konseptual. Interpretasinya adalah interpretasi kita sebagai pengajar atau guru, gitu ya. Deskripsinya kalian lihat deskripsi secara visual seperti apa, teknisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian analisis kalian analisis apakah komposisinya sudah benar, apakah kurang baik, dan seterusnya. Lalu kalian interpretasi. Oh ternyata gunung di situ dibuat yang satu datar, yang satu agak meruncing. Nah kalian interpretasikan itu. Apakah sensor kanannya lebih kurang daripada sensor kirinya, gitu-gitu. Kamu bisa analisis. Kamu artikan itu dari sisi guru, bukan dari sisi kritikus ke seniman. Paham ya? Clear ya? Oke. Nah, nanti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, kalian analisis dari sisi dewe. Ya, yang tadi itu persistensi garis, warna, dan lain sebagainya itu kamu analisis di sini. Analisis di bagian akhir simpulan. Jadi cukup 4 sampai 5 halaman saja. Atau gini, yang Victor Lowenfeld yang paling bagus, yang John Dewey yang paling kurang bagus. Itu ya enggak apa-apa. Itu aja. Jadi satu anak mungkin bisa 5 sampai 6 PowerPoint. Setiap hari itu nanti kalian akan presentasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mahasiswa. Harus bisa 10 mahasiswa. Karena nanti biasanya 10 itu yang bisa cuma 8, 6 gitu-gitu dan seterusnya ya. Tapi setiap hari itu 10 mahasiswa selama 4 sampai 5 kali pertemuan. Gitu ya. Nah, presentasi itu akan saya gunakan untuk 2 nilai. Satu adalah nilai UAS, kedua adalah nilai keaktifan. Tentu saja kalian yang aktif selama masa presentasi, kalian akan diberikan nilai tambahan. Gitu ya. Misalkan saya menyangga apa yang dikatakan Wahyu, kalau mahasiswa ini atau kalau siswa ini ada di titik Prabagan. Menurut saya, siswa ini tidak ada di titik Prabagan, dia ada di titik ini misalkan gitu. Nah, kalian bisa berargumen di situ. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Gimana?
Iya, kepala dijelaskan, tangan dijelaskan gitu ya. Karena itu satu kesatuan besar gitu ya. Backgroundnya kenapa tidak ada misalkan gitu. Terus kenapa tidak ada background lain itu kan tadi di Dewi kan ada ya di teorinya Dewi. Cukup sampai di sini? Silakan. Berarti masuknya di scribble atau masa coreng-moreng. Nah, kalau masa seperti itu yang bisa kamu lihat adalah warnanya, garisnya, komposisinya, kan gitu. Ya tidak masalah. Anak misalkan usia 1 tahun misalkan, belum bisa gambar, masih uret-uretan misalkan. 1 tahun itu kan masa scribble memang, malah masa pra-scribble, masa baru bisa memegang media kan gitu. Tapi ternyata 1 tahun dia bisa scribble sudah, maka dia termasuk anak yang di atas rata-rata. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang nilainya 9, 10 gitu tuh nggak ada. Kalau di penilaian ala kajian seni rupa kita, yang ada hanya dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata nanti treatmentnya seperti apa itu tugas kalian sebagai guru, ya kan? Peneliti kan tugasnya cukup mengetahui, oh ternyata dia kurang gitu aja kan. Untuk mentreatment itu kan tugas kalian sebagai guru. Nanti kalian kalau misalkan jadi guru nanti, oh ternyata kalau seperti ini harus ditreatment seperti ini. Clear? Sudah semuanya? Selesai? Clear? Paham? Mulai minggu depan kita sudah presentasi, tapi semua tugas harus sudah dikumpulkan. Oke, semua tugas harus sudah dikumpulkan, baik itu tugas tertulis maupun tugas yang akan nanti dipresentasikan berupa PPT. Mahasiswa yang dipanggil hari itu tidak ada, nilainya akan dikurangi 10 poin. Jadi misalkan nilainya 90 jadi 80. Nilainya 80 jadi 70 dan seterusnya. Kalau satu kali tidak masuk. Kalau sudah 2 kali berarti dikurangi 20 dan seterusnya. Clear ya? Saya akan memilih secara acak, benar-benar acak. Tidak perlu takut, nanti maju langsung berbondong-bondong saja, 5 misalkan, kemudian langsung menjelaskan. Tidak perlu ada, selamat pagi saya ingin menjelaskan gitu, langsung aja. Langsung, biar cepat. Gitu ya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu, nanti videonya saya akan bisa kirim ke teman-teman.